Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Science Edu Channel, dan kali ini kita masih mendiskusikan tentang proses e-learning pendidikan profesi guru dalam jabatan, khususnya pada fase pengembangan perangkat pembelajaran. Selamat mengikuti. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng, serta share video ini. Ya, fase pengembangan perangkat pembelajaran akan berlangsung selama 14 hari ke depan, yakni mulai hari ke-13 sampai hari ke-26. Apa saja garis besar kegiatan dari hari ke-13 sampai hari ke-26? Kita lihat. Yang pertama, di hari ke-13 sampai ke-15, 3 hari, kita akan melakukan eksplorasi alternatif solusi. Ini masih merupakan lanjutan dari aktivitas sebelumnya, yakni dengan mengisi LK 2.1. Nanti kita akan perlihatkan bagaimana LK 2.1. Kemudian nanti di hari ke-16 sampai ke hari ke-18 kita akan masuk pada fase penentuan solusi, yakni kita akan bekerja dengan LK 2.2. Bentuknya nanti akan kita lihat. Lalu yang inti dari pengembangan perangkat pembelajaran adalah aktivitas pada hari ke-19 sampai hari ke-21, yakni kita akan memasuki tahap pembuatan rencana aksi 1, yakni kita akan menyusun RPP 1 atau modul ajar 1, LKPD 1, media 1, assessment 1. Seperti kita ketahui, khusus konteks UNY misalnya, selama fase sebelumnya kita sudah mencoba menelaah 3 materi, ya, masalah yang melekat pada 3 materi, maka nanti salah satu di antara 3 materi itu akan kita kembangkan RPP, LKPD, media assessmentnya sebagai rencana aksi 1. Selama 3 hari kita akan menyusun seperangkat alat pembelajaran ini. Kemudian nanti di hari ke-22 sampai 24 kita masih melanjutkan pembuatan rencana aksi 2. Kita akan memilih kembali 1 materi lagi. Karena kita sudah mempersiapkan 3 materi, maka kita akan mengembangkan 2 materi, karena 1 materi sisanya akan kita pakai saat UKIN. Oke, 1 materi sisanya akan kita pakai saat UKIN. Sedangkan 2 materinya kita kembangkan di hari ke-19 sampai hari ke-24, yaitu pada fase pembuatan rencana aksi. Intinya di sana Bapak Ibu akan menyusun modul ajar atau RPP, LKPD, media, dan assessment. Lalu aktivitas ini akan kita akhiri dengan peer teaching di hari ke-25 dan 26. Untuk video kali ini kita hanya akan fokus pada 2 tahapan saja, yakni tahap eksplorasi alternatif solusi hari ke-13 sampai 15 dan penentuan solusi pada hari ke-16 sampai 18. Mari kita lihat LMS-nya. Ini dia, kita akan memasuki tahap pengembangan perangkat pembelajaran. Lalu di sini ada 4 aktivitas, mulai dari eksplorasi alternatif solusi, penentuan solusi, pembuatan rencana aksi, dan pembuatan rencana evaluasi. Yang di sini nanti isinya peer teaching. Oke, kita akan mulai pada tahap eksplorasi alternatif solusi. Apa saja kegiatannya di sana? Seperti biasa, di sini ada daftar hadir peserta. Kemudian ada bahan pembelajaran eksplorasi alternatif solusi. Ini nanti akan bisa diunduh LK 2.1. Bentuknya seperti ini, eksplorasi alternatif solusi. Kemudian back to course, ya, mulai hari ke-13, durasi 6 JP, 3 JP diantaranya kita gunakan untuk video conference, ya, selama 3 JP. Di sini kira-kira akan dibahas tentang bagaimana cara mengisi LK 2.1. Ini sudah per kelompok ya Bapak Ibu, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi nanti Vkonnya hanya bertemu dengan sekitar 10 mahasiswa. Akan mendapat penjelasan tentang bagaimana cara mengisi LK 2.1 seperti ya. Ini untuk kolom pertama dan kedua lebih ke kopas saja dari LK 1.4 ya. Silahkan Bapak Ibu kopas dari LK 1.4, kopas saja. Kemudian untuk eksplorasi alternatif solusi, apa yang kita isikan di sini Bapak Ibu?
Jadi Bapak Ibu di sini lakukanlah wawancara, kaji literatur atau hal-hal yang lain sehingga Bapak Ibu bisa menentukan alternatif solusi ya berdasarkan hasil wawancara, berdasarkan hasil literatur. Kira-kira kalau ada masalah yang seperti ini diselesaikan dengan cara apa? Bapak Ibu, untuk alternatif solusi nanti kita bisa fokus pada misalnya model pembelajarannya itu seperti apa, model atau pendekatan atau aspek metode, pokoknya hal-hal yang sifatnya metodologis gitu. Kemudian kita juga bisa melihat dari sisi media, mungkin medianya seperti apa, lalu bahan ajarnya akan seperti apa, dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi kira-kira alternatif solusinya itu dilihat dari situ, dari model yang mau dipakai apa, media yang mau digunakan apa, bahan ajarnya seperti apa untuk tiap-tiap permasalahan yang diangkat. Nah, setelah berdasarkan hasil wawancara literatur kita bisa menentukan ini semua, model, media, bahan ajar, maka berikutnya di bagian yang paling akhir kita analisis alternatif solusi. Jadi hasil eksplorasi itu dikerucutkan, dianalisis demikian rupa sehingga kita akan bisa memperoleh kristalisasi dari alternatif solusi yang bisa kita angkat. Itu adalah LK 2.1. Nah, setelah mendapat penjelasan seperti itu, dilanjutkan dengan ruang kolaborasi eksplorasi alternatif. Seperti biasa, sisa waktu yang ada yaitu 3JP digunakan untuk berdiskusi di LMS. Ada diskusi tentang pro kontra satu, ini pros cons itu maksudnya pro kontra ya Bapak Ibu ya, pro kontra dari satu alternatif solusi yang kita angkat, misalnya begitu. Nah, di sini diangkat topiknya, teman-teman lain mereplay, begitu seterusnya sehingga selesailah aktivitas kita di hari ke-13, sehingga kita bisa bergerak di hari ke-14 dengan durasi 7JP, diawali dengan presentasi dan penguatan. Jadi LK 2.1 yang sudah dikembangkan sebagai draft di hari ke-13 ini dipresentasikan di hadapan dosen, guru pamong dan teman-teman lain untuk bisa mendapatkan masukan-masukan, saran-saran, penguatan-penguatan. Lalu sedikit kita lakukan revisi sesuai dengan saran masukan. Sore harinya pukul 16 silahkan diunggah di sini, unggah tagihan eksplorasi alternatif solusi. Artinya kita mengunggah LK 2.1 di sini. Oke, setelah diunggah kemudian kita bergerak ke hari 15. Presentasi lagi Bapak Ibu ya. Jadi apa yang sudah kita unggah dipresentasikan di sini. Lalu lagi-lagi mendapat penguatan dan seterusnya. Nah, dari para dosen, guru pamong begitu, sehingga di sini dilanjutkan dengan refleksi. Lalu para dosen akan memberikan penilaian proses kegiatan 4. Gitu kira-kira untuk para dosen. Berarti kebijakan kami di UNY misalnya yang akan menilai LK 2.1 adalah dosen yang mengajar di hari ke-13 dan hari ke-14. Adapun yang mengajar di hari ke-15 akan menilai penilaian proses kegiatan 4 ini. Lanjut pada aktivitas penentuan solusi. Penentuan solusi ini kita akan bekerja dengan LK 2.2. Bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Nah, nanti di pagi-pagi akan ada Vicon untuk menerangkan bagaimana cara kita mengisi LK 2.2. Ini menurut hemat kami cara mengisinya seperti ini. Untuk kolom eksplorasi alternatif solusi, Bapak Ibu tinggal kopas saja dari LK 2.1. Sudah meroleh alternatif solusinya apa saja. Kemudian di kolom berikutnya, solusi yang relevan, apa yang dituliskan di sini, Bapak Ibu silahkan pilih ya dari sekian banyak alternatif solusi yang sudah ada di kolom sebelah kiri sini. Pilih solusi-solusi yang paling relevan menurut Bapak Ibu ya, karena solusi-solusi berarti tidak hanya satu, mungkin ada beberapa solusi yang menurut kita paling relevan untuk masalah yang terkait dengan materi tertentu. Pilihan solusinya apa saja. Jadi saya contohkan ya, pilihan solusinya itu nanti terkait dengan media pembelajarannya, dengan model pembelajarannya, atau dengan desain bahan ajarnya dan seterusnya. Lalu kolom analisis penentuan solusi, apa yang diisi? Menurut hemat kami yang diisi adalah di sini dianalisis
mengapa solusi tersebut yang diajukan. Ya, jadi kalau di sini kita memilih beberapa solusi, misalnya modelnya X, mengapa kok dipilih model X itu? Nah, ini dianalisis di sini. Dan terakhir, kolom yang paling ujung kita isi dengan analisis alternatif solusi. Apa isinya? Nah, ini masing-masing alternatif solusi dijabarkan bagaimana mekanisme implementasinya. Ya, bagaimana mekanisme implementasinya dan apa yang akan diharapkan akan terjadi kalau solusi itu diterapkan. Nah, harapannya kan bisa menyelesaikan masalah, tentunya begitu. Nah, silahkan ini dicermati bagaimana cara kita mengisi LK 2.2. Tapi nanti ini akan diterangkan oleh para dosen pada saat Vicon pagi hari di hari ke-16 ya. Di sini ada Vicon, kemudian ada ruang kolaborasi penentuan solusi. Nah, di sini intinya kita berdiskusi untuk bisa menyelesaikan LK 2.2. Ingat diskusinya nanti per kelompok ya, Bapak Ibu anggota kelompok berapa? Kelompok 1 misalnya, maka pilih kelompok 1. Lalu diskusi Bapak Ibu hanya bisa dibaca dan di-replay oleh teman-teman yang ada di kelompok 1. Kemudian lanjut pada hari berikutnya, pagi-pagi kita lakukan presentasi. Jadi LK 2.2 yang sudah mulai kita susun di hari ke-17, kita presentasikan di depan dosen, guru pamong dan teman-teman lain untuk mendapat penguatan, sehingga mungkin setelah Vicon kita bisa lakukan revisi-revisi, lalu sore harinya bisa diunggah di sini. Unggah tagihan di sini. Kemudian ada kegiatan refleksi seperti biasa, lalu dosen akan menilai proses kegiatan kelima. Seperti itu saja Bapak Ibu untuk 2 tahap dulu untuk video kali ini, yaitu tahap eksplorasi alternatif solusi dan penentuan solusi. Kira-kira kegiatannya seperti itu. Terima kasih.